Apa kabarnya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini teman-teman diberikan semangat dalam menjalani hari, semangat dalam bersolawat. Nah, tema kali ini yaitu solawat versus hal yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Kenapa sih dua ini digabungkan gitu? Sholawat beda lagi dong. Sholawat itu kan merupakan ibadah ya, ibadah yang ringan dalam menjalankannya, tapi pahalanya sungguh besar, manfaatnya sungguh banyak, faedahnya sungguh luar biasa. Sedangkan pikiran itu kan berarti sehari-hari yang kita pikirin itu apa gitu kan. Dan bagaimana sih cara menggabungkannya biar semua itu bersatu padu menjadi kenyataan, teman-teman. Nah, aku bahas dulu deh tentang sholawat ya. Bagi yang teman-teman baru gabung, boleh simak videonya, jangan lupa di subscribe. Nah, sholawat sendiri merupakan suatu ibadah yang Allah sangat anjurkan. Bahkan apabila kita bersalawat 1 kali, Allah akan bersalawat 10 kali. Bahkan ada suatu hadis mengatakan, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, apabila ada seorang hamba yang bersalawat kepadamu 1 kali, maka dia akan mendapatkan kebaikan 10 kali, dihapuskan keburukannya 10 kali, dan diangkat derajatnya 10 kali. Kemudian malaikat bersalawat kepadanya." Nah, subhanallah ya teman-teman, betapa dahsyatnya kita bersolawat. Udah keburukannya dihapus, kebaikannya dicatat, dan diangkat derajatnya. Siapa yang gak mau? Tentu pasti kita pengen dong mengangkat harkat derajat kita gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan riyadhus sholawat, teman-teman. Sholawatnya boleh apa aja. Sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, sholawat nariyah, kemudian sholawat itu sangat banyak ya teman-teman. Boleh deh dipilih-pilih mana yang menurut teman-teman sukain. Nah, dari sholawat tersebut kita mengamalkannya setiap hari, mau itu setelah sholat, mau itu dimanapun kapanpun, karena ada malaikat yang khusus mencatat orang-orang yang bersolawat. Bahkan apabila ada yang bersalawat itu, malaikat itu berhenti di tempat orang tersebut bersalawat, kemudian malaikat tersebut ikut bersalawat dan mengaminkan doa orang yang bersalawat, teman-teman. Subhanallah ya, diaminin malaikat loh doa-doa kita. Nah, begitupun dengan kita itu kan tentunya banyak keinginan ya. Nah, kita sambung ini sama pikiran. Pikiran kita itu kan banyak banget ya. Bahkan penelitian itu mengatakan 60.000 pikiran dalam 1 hari. Banyak banget yang terlintas. Apa yang kita pengen, apa yang kita harapkan gitu ya. Ada yang pikiran positif, pikiran negatif. Tapi tentunya pikiran positif dong yang pengen terwujud gitu ya. Makanya harus banyak-banyak berpikir yang positif. Kalau banyak-banyak berpikir negatif, ya itu yang terjadi, teman-teman. Jadi pernah nih suatu waktu ya, pada saat maghrib, kemudian saya pergi. Pada saat maghrib itu saya berhenti di tempat makan, kemudian di tempat makan itu saya sekalian pengen sholat maghrib gitu ya, karena pada saat itu pas lagi bulan puasa tuh. Makan, buka puasa di tempat makan, kemudian aku lupa handphonenya nggak kebawa nih, ketinggalan di rumah gitu ya. Biasanya saya itu lagi ngejalanin waktu itu riyadhus sholawat, riyadhus waqiah sama riyadhus yasin 40 hari gitu ya. Nah, udah beberapa kali nih dijalanin. Sayang banget nih kalau misalnya terlewatkan sholat baca surat yasinnya gitu. Gimana dong? Secara aku nggak hafal gitu ya bacaan yasin. Biasanya saya bukanya di HP atau di Quran. Nah, subhanallah, ya udahlah, wudu aja gitu.
Tapi sambil pengen, pikirannya itu mikir, aduh pengen banget nih baca surat Yasin, pengen banget. Dan kemudian udah gitu, udah wudhu, saya nanya dong ke ibu yang penjaga warung nasinya, Bu mau ikut sholat di sebelah mana? Itu Neng di belakang. Ya udah, saya ke situ, dan subhanallah teman-teman, aku langsung merinding loh, karena di tempat sholat tersebut itu kayak kamar biasa ya, bukan musola gitu, bukan musola, kayak kamar biasa tapi ada sajadahnya, dan di dindingnya itu ditempel surat Yasin yang sangat besar. Jadi seperti spanduk itu teman-teman, surat Yasin, dan aku merinding banget, subhanallah, kok bisa kebenaran banget gitu ya, apa yang aku pikirin dan terjadi. Ya itulah kekuatan pikiran teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang kebetulan ya, memang Allah udah memberikan izinnya untuk aku membaca surat Yasin seperti itu. Dan ya udah, setelah sholat kemudian saya baca surat Yasin, sholawat, dan berdoa, ya Allah terima kasih kau memberikan aku kesempatan baca surat Yasin gitu ya, padahal aku baru seumur hidup ini gitu ya lihat tempat sholat yang ditempel spanduk surat Yasinnya. Dan itulah subhanallah sekali. Jadi kekuatan pikiran itu sangat dahsyat teman-teman. Aku fokusnya ke surat Yasin yang pengen aku baca, dan itu yang terjadi, itu yang nempel di dinding tempat aku sholat, padahal bukan musola, bukan masjid ya. Jadi kayak kamar biasa gitu, tapi khusus buat sholat mungkin gitu. Wah subhanallah, bener ya, kekuatan pikiran itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana ya caranya biar apa yang kita pikirin itu sama nih kenyataannya kayak yang udah pernah terjadi gitu. Pengen banget nih cita-citanya, hajatnya terkabul gitu kan teman-teman. Lu subhanallah sekali ya, kalau setiap keinginan kita, setiap hajat kita dikabul Allah itu luar biasa. Nah caranya gimana teman-teman biar kita bersolawat, kita berdoa, kita meminta syafaat Rasulullah, minta pertolongan Rasulullah supaya doa kita diijabah, dan diiringi dengan pikiran yang positif, pikiran yang, nah intinya ternyata fokus teman-teman. Jadi waktu itu kan aku mikir itu, abis sholat itu, habis wudhu itu pengennya baca surat Yasin ya, walaupun HP ketinggalan gitu ya, tapi di pikiran aku itu fokusnya pengen baca surat Yasin gitu. Dan subhanallah, qadarullah, aku bisa baca surat Yasin di tempat tersebut. Jadi fokusin apa yang teman-teman pengen, fokusin dulu apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya, dan harus yakin. Kadang mungkin gini ya, ada beberapa doa atau hajat yang belum terkabul. Ada beberapa hajat yang belum terkabul nih. Misalnya pengen lulus di pekerjaan yang aku pengen gitu ya. Duh pengen banget ya aku lulus gitu. Tapi mungkin Allah belum berkehendak nih, belum mengabulkan hajat aku yang itu, yang aku pengen kerja di tempat A gitu. Tapi teman-teman harus diingat bahwa Allah itu adalah perencana yang terbaik. Mungkin jadi kita pengen sesuatu, pengen bahwa itu baik banget buat kita, tapi bisa jadi itu membuat kita misalnya udah jarang berdoa lagi karena mungkin doanya sudah terkabul, berselawatnya jadi jarang karena mungkin hajatnya sudah terkabul. Jadi bisa jadi Allah itu ingin kita itu berikhtiarnya lebih ekstra lagi, riyadhah selawatnya lebih ditingkatin lagi, berdoanya lebih ditingkatin lagi, lebih dekat sama Allah gitu. Jadi mungkin Allah pengen seperti itu teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, jangan putus asa, walaupun aku udah sholawat nih, tapi kok kenapa hajatnya belum terkabul. Aku udah mikirin kok, udah fokus kok, pengen banget hajat itu tercapai gitu. Nah intinya lagi nih, selain fokus teman-teman,
misalnya kita ada beberapa hajat yang kita pengen ya, pengen kerja di A, misalnya pengen punya rumah, misalnya pengen punya jodoh. Nah, ada 3 nih keinginan kita. Yang menurut teman-teman diprioritasin yang mana dulu? Pengen punya jodoh dulu kah? Pengen lulus kerja kah? Atau pengen punya rumah dulu? Jadi harus memilih dulu nih salah satu dari ketiga hajat tersebut gitu. Jadi harus memilih dulu deh yang terbaik menurut teman-teman pada saat itu, atau apa ya istilahnya, kebutuhan saat itu apa gitu. Kalau misalnya pengen jodoh, sepertinya belum pengen banget nih, masih muda banget, pengen mencari pengalaman misalnya, atau misalnya pengen kerjaan dulu pengen nabung dulu, pengen ngebahagiin orang tua dulu, misalnya pengen memberangkatkan umroh orang tua dulu misalnya. Nah, jadi pilihan yang tadi nih yang A, pengen pekerjaan, nah itulah yang kita fokusin teman-teman. Kita fokus di dalam doa, kita fokus juga usahanya teman-teman. Nah, harus digarisbawahi ya, tidak hanya bersolawat aja, tapi harus diiringi dengan usahanya tentu yang terbaik teman-teman, yang menurut versi teman-teman terbaik seperti apa. Misalnya belajar pada saat waktu luang, dan ya sholawat juga merupakan ikhtiar kok, ikhtiar jalur langit malah ya. Jadi ikhtiar jalur langitnya itu ada, ikhtiar duniawinya ada gitu. Klop deh, insya Allah apa yang teman-teman pengen bakalan tercapai. Sama halnya seperti doa, yakin dan fokus. Sudah berdoa, kemudian yakin dan fokus gitu. Intinya yang 3 tadi ya, kalau pengen hajat atau pikiran yang kalian pikirin itu jadi kenyataan. Tapi ada juga yang kayak gini, pengen, enak ya gajinya misalnya 20 juta sebulan, tapi apa mungkin ya 20 juta sebulan. Nah, ada tapinya nih. Ya, itulah yang membatasi pikiran kita menjadi nggak jadi kenyataan, bahwa kita menghentikan harapan kita nih dengan kata tapi gitu kan. Jadi berarti kita ragu ya bahwa kita bisa kok punya penghasilan 20 juta gitu, tapi kok ada tapinya. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya berucap, berpikir juga harus benar-benar diperhatiin. Ucapan adalah doa, bener kan? Bener banget. Pikiran juga adalah doa loh teman-teman. Jadi yang dipikirin dulu harus hati-hati nih. Hati-hati dulu, jangan ada keraguan di antara kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kok kalau Allah udah berkehendak gitu ya. Kalau udah kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Jadi yakin dulu, kemudian ya jangan ada tapi bisa nggak ya. Nah jangan kayak gitu. Atau mungkin apakah bisa nggak sih aku memberangkatin orang tua umroh sedangkan gaji aku cuma UMR aja. Nah jadi jangan kayak gitu. Pokoknya usaha terus, ikhtiar terus, sholawatnya dikencengin pokoknya. Jadi kayak gitu teman-teman, fokus, sholawatin terus, dan positive thinking terus. Begitu aja sih ya sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.